Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, diantaranya 1 pembukaan, 2 sholawat, 3 tawasul, 4 tilawah suci Al-Quran beserta isinya, 5 kata sambutan dari ketua, 6 kata sambutan dari tuan rumah, 7 acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, 8 penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Ibu Kristafani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatu rahmah wa malaikati jibril wa mingkail wa israfil wa israil wa mungkar nangkir rokib atid malik ridwan alaihi musalam wa ila hadrati wa bibarakati wa koromati sultanu awliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasoro Siru Mu'aziz bibarakati fi ulumihim wa koromaihim li ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Soleh B.A. bin Pulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Pulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai
Kiai Haji Aye Mahdi bin Saihuna Al-Mukarram, Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Saihuna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Saihuna Al-Mukarram, Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Saihuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Saihuna Al-Mukarram, Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Saihuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Saihuna Al-Mukarram, Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Saihuna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Pulan, Saihuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Rohbani, Al-Mukarram Ibu Yunita Andriani Sawa binti Atat, bi barokati ulumihim wa koromatihim sahibul wilayah tankah tan baiduri tan Yunus, usulihim wa puruihim khususon ilaruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bushira ma fil qubur wa husila ma fil sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya tilawah suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Nurliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul ya ayyuhal kafirun Allah. la
a'budu ma ta'budun Allah wala antum 'abiduna ma a'bud Allah wala ana 'abidum ma abattum Allah wala antum 'abiduna ma a'bud Allah lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Amin Ya ya Allah. Rabbal Alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Ibu Yunita Andriana Syahwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum tidur. Masih kuat sautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya sehingga kita dimudahkan untuk bisa berkumpul bersama kembali, bertatap muka, belajar bersama di kajian rutin kita setiap hari Ahadnya, yaitu kajian Majelis Taklim Talino Taqwa dalam keadaan sehat, ringan langkah kita, dan kita tandai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi idola kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam hormat kami kepada guru kita semua, yaitu Ustadz Muhiban. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita bersama menghadiri kajian kita pada hari ini dan membagikan ilmu beliau untuk kita bersama. Semoga apapun yang menjadi hajat-hajat beliau senantiasa Allah ijabah. Amin. Setiap putaran roda beliau dijadikan sebagai wasilah penghapus dosa di masa lampau. Dan setiap huruf yang diajarkan semoga terhitung sebagai pahala yang terus mengalir untuk keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berkumpul bersama di rumahnya Ibu Kaila, yang salah satu mu'alaf juga di pengajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang bertugas sebagai pembawa acara, yaitu Ibu Suharwati. Semoga kita berdoa bersama-sama rumah Ibu Kaila senantiasa diberikan keberkahan, kesujukan, keharmonisan yang terus harmonis keluarganya, dan juga dibukakan pintu rezeki yang lain lagi yang tak terduga. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita yang hadir, semoga dimudahkan untuk bisa menyerap apa itu yang disampaikan oleh guru kita, dan juga semoga yang belum kita pahami kita bisa menanyakannya kepada guru kita. Dan kita berdoa untuk sahabat kita yang belum bisa berkumpul pada hari ini,
yang kemungkinan dalam keadaan belum sehat, semoga Allah sehatkan, sembuhkan, dilancarkan urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan tempatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua atas kata sambutannya. Baiklah, acara kita selanjutnya kata sambutan dari tuan rumah Ibu Kaila Yuyun. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati guru kita tercinta Pak Ustadz Muhiban dan ibu-ibu majelis taklim Talino Taqwa yang dirahmati Allah. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Ustadz dan ibu-ibu pengajian mu'alaf Talino Taqwa. Semoga dengan adanya pengajian kita ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga ilmu yang kita dapat dari guru kita pada hari ini menjadi bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Untuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan menjadi amal jariah untuk guru kita Ustadz Muhiban. Saya sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan penyambutan. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Ya, silahkan ikra dulu. Oh, ikra. Ikra dulu. Nanti Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma Qalu ya Musa hadzal qurabi fa'wariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Bismillahirrahmanirrahim. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Sampurasun. Jadi pada kesempatan sore hari ini tadi udah selesai membaca Al-Quran, maka jadwalnya pada sore hari ini membahas tajwid.
surat Al-Maidah ayat 24 juz ke-6. Nah, kenapa Al-Qur'an harus sering dibaca dan juga Al-Qur'an harus sering dipelajari tentang masalah ilmu tajwidnya? Dikarenakan Iqra'ul Qur'ani fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi pembaca. Jadi Al-Qur'an bisa menolong itu bukan untuk orang yang punya Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menolong kepada orang yang rajin membaca. Makanya saya mengajak kepada para mu'alaf, mudah-mudahan kita sering membaca Al-Quran. Al-Quran di yaumil akhirat nanti bisa menolong kepada kita semuanya. Itu tujuannya. Maka sering setiap minggu mereka diajarkan Al-Quran. Jangan sampai memeluk Al-Quran mereka tidak tahu. Hanya cuma tahu Al-Quran itu kitab orang Islam, tapi cara pembacaannya gimana? Jangankan orang mu'alaf, orang Islam asli pun banyak yang tidak tahu bahwa membaca Al-Quran itu tata caranya gimana, sopan santunnya gimana, banyak. Makanya saya mengajak kepada para mu'alaf di pedalaman Kalimantan Barat ini, setiap pengajian tetap Al-Quran yang diutamakan. Ya. Jadi kesempatan sore hari ini membahas tajwid ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada abadan madamu fiha Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Jadi kemarin membahas tentang masalah hukum. Nah, jadi sekarang mereka ini biarpun masih terbata-bata, biarpun belum lancar, tetap oleh saya diajarkan masalah mahurjil hurufnya. Dikarenakan kalaulah di dalam Al-Quran membacanya salah bunyi hurufnya, udah jelas artinya juga salah. Ya. Biarpun mereka masih juga terbata-bata banyak, tetapi oleh saya sendiri diajarkan tentang masalah mahurjil huruf. Ya. Qalu. Nah, jadi qaf itu makhrajnya dari pangkali lidah. Aqsa lisani wa ma yuhadihi minah nakil a'la. Nah, itu huruf qaf. Ya gitu. Qalu, lam dari mana lam? Makhrajnya ujung lidah dengan langit-langit yang atas, maka paling mudah lam. Lalilula itu. Lu, waw dari mana makhrajnya? Bibir. Mimba ini syapata ini dari bibir. Qalu ya dari mana makhrajnya? Dari tengah-tengah lidah. Wastulisani wa mayuhadihi minal anakil a'la, dari tengah-tengah lidah. Berarti kalaulah di Latinnya sama dengan menyebutkan huruf y, ya, yu, ya. Biasa dibengkokkan tengah lidahnya. Baya, bayi, bayo, ya, yo, ya. Nah, ya Musa, mim dari mana mim makhrajnya? Mimba ini siapa ini mamimu mami. Jadi Musa, sin dari mana makhrajnya? Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Basa-basi, basu, sisa. Itu boleh-boleh aja prakteknya. Ya Musa inna hamzah dari mana? Hamzah dari
hamzah dari tenggorokan bagian bawah. A I U I A. Inna, nun dari mana? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Inna lanan lan nadkhulanga, lan nun udah, terus lagi dal dari mana dal? Ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Da di du di da di du di da. Lana do hulaha kho dari mana maharotnya? Kho dari tenggorokan bagian atas. Kho. Nah, kho. Kalau orang berdahak ya biasa lah pandai, masa berdahak pandai yutan kho ndak pandai. Ya kan orang berdahak. Kho dari tenggorokan bagian atas. Lana dohulaha, ha dari mana? Ha? Tenggorokan bagian bawah. Ha hi hu ha. Jadi ha itu dari tenggorokan bagian bawah. Nah, jadi semuanya mahurajil huruf ada berapa secara garis besar? Ada berapa tempat secara garis besar? Ada secara garis besar. Mahurajil huruf secara globalnya ada berapa? Ada 5. Mana kaidahnya? Makharijul huruf sab'ata asar ala ladi yakhtaruhu mani tabar teroring. Mahraj huruf semuanya 17, kata Seholil bin Ahmad jelas. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Silahkan, yang penting kita punya dalil. Intinya jangan kita mentang-mentang tidak sama dengan saya, salah mudah kalau di dalam agama gitu. Semuanya asalkan punya dalil, bisa menunjukkan dalilnya, maka enak, ndak bakalan berkelahi, ndak bakalan saling salah menyalahkan. Kan di dalam agama Islam harus rukun. Ya, perbedaan itu biasa. Semuanya juga punya dalil. Kadang-kadang banyak orang tidak sama dengan saya salah, tidak sama dengan saya sesat. Wah, mudah di dalam agama Islam kayak gitu. Ya. Tidak. Semuanya juga asal punya dalil, udah selesai. La nadkhulaha abadam madamu fiha. Abadam ba dari mana ba? Ba dari bibir ataupun mimba ini siapa ini babi bu babi babu bi, mudah. Abadam madamu fiha. Falhabu anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qa'idun. Falhab. Nah ya, jadi yuk sekarang bagian apa? Hukum. Ya. Falhab. Hab apa hukumnya? Hab kolkola. Apa arti kolkola? Suara pantulan. Kolkolatun yajma'uha kutubu jadin bayin lada waqfin wasakin tarsudi. Huruf kolkola semuanya ada 5. Kopto bajim dal jikalau mati. Ya, jadi kolkola itu jikalau lama mati. Mati karena wakop, mati karena asal tulisan. Fadhhab ang apa hukumnya ang? Ikhfa. Apa arti ikhfa? Apa arti ikhfa? Dengung dan sama kan jelas toleh ya.
Anta ikhfa. Ikhfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor keempat. Mana kaidahnya? Linuni intaskun walitanwini arba'u angka min pangud tabayini. Hukum nun mati dengan tanwin ada 4 semuanya sudah yakin. Jadi hukum nun mati ada 4, ada yang mengatakan 5, di Tuhfatul Atfal 4, di Hidayatus Sibyan 5, tidak jadi masalah asal punya dalil. Anta ikhfa dengung. Nah, huruf ikhfa ada berapa? Ada 5 Sibdasana kamjada sasun kodan sama dung toyiba jibitu kododo 5 Sibdasana kamjada sasun kodan sama dung toyiba jibitu kododo 5 Sibdasana dan seterusnya ya. Jadi itu huruf ikhfa ada 15. Ikhfa itu dibagi lagi. Ada mengatakan 3 bagian, ikhfa aqab, ikhfa abad, ikhfa ausat. Itu gimana? Gampang, yang penting kita memahami sedikit demi sedikit dulu. Anta wa rabbuka faqatila. Anta wa rabbuka faqo. Ko apa hukumnya? Ko faqo apa hukumnya? Ya. Iya, nama hukumnya apa? Faqo mad tobi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Berarti mohon maaf. Berarti ini semuanya kalau masalah mad tobi'i tahu panjangnya 2 harokat. Faqo tila. Jadi huruf mad tobi'i ada? Huruf mad tobi'i ada? 3. 1 A, terus 2 iya, ketiga waw. Alif sebelum baris patah, ya mati sebelum baris kasrah, waw mati sebelum domah. Itu namanya mad tobi'i. Jadi mad tobi'i bacanya harus 2 harokat. Huruf hiya huruful elah wal madisu ma'lini wajiyada. Huruf hiya huruful elah wal madisu ma'lini wajiyada. Faqatila. Nah, ada bendera. Jikalau ada bendera, tinggal perhatikan ke depannya. Ada hamzah apakah tidak? Ada. Kalau di sini faqatila inna, maka jikalaulah hamzahnya satu kata ataupun beda kata, maka itu 2 pilihannya. Kalau di sini ada bendera, ke depannya hamzahnya satu kata apakah beda kata? Satu kata beda. Hati-hati, lihat tulisannya. Jadi ada bendera, ke depannya ada hamzah, hamzahnya beda kata dengan faqatila. Berarti mad apa? Namanya? Mad jaiz munfasil. Banyak diam ke situ. Udah. Mad tobi'i kalau udah hafal memang. Tapi diberi mad jaiz, udah. Jadi kalau terpisah hamzahnya berarti jaiz, gitu aja. Kalaulah satu kata hamzah dengan madnya wajib. Wajaizun madun wa qasrun in fusil kulun bikil matin wa adamun fasil. Jadi mad jaiz jikalaulah ada bendera, ke depannya ada hamzah, hamzahnya beda kata dengan madnya, itu namanya mad wajib mad jaiz fasil. Faqatila inna. Inna nun musada apa namanya? Gunnah. Apa arti gunnah? Dengung ke mana? Hidung. Yang mana? Yang hidung. Yang mancung, yang pesek. Inna dengung ke hidung. Huruf gunnah ada berapa? 2. 1 nun musada, kedua mim musada.
Wagona mimang sumanunang sudeda wasami kulang arfagunatim ba'da huruf guna semuanya ada dua, mim nun dua-duanya musadah. Inna, nah panjang nggak pendek? Sebab ada alif sebelum baris nama hukumnya mad tabi'i. Inna hahuna, ha panjang nggak pendek hanya? Sebab ada patah berdiri. Nah, berapa harokat panjangnya? Dua harokat ya. Kalaulah berdiri berarti 2 harokat. Inna hahuna, ha huna. Nah panjang juga, ada alif sebelum baris patah. Qaidun. Boleh enggak? Boleh. Boleh, apa sebabnya? Kalau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 2 harokat. Kalau mad tabi'i di waqaf maka namanya menjadi mad aridil sukun. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim kan itu mad tabi'i. Di sini pun kalau di waqaf boleh lebih dari 2 harokat, namanya mad aridil sukun. Nah, wa misluda in arado sukunu waqfan kata lamuna nasta'in. Qaidun. Nah, jadi kalaulah diwasol menjadi mad tabi'i, kalau diwaqaf maka menjadi mad aridil sukun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sebelum melanjutkan, nah, jadi ulang tadi kepada masalah mahrijul huruf lagi. Secara garis besar mahrijul huruf itu ada berapa tempat tadi? 5. Yang pertama adalah jauh. Apa arti jauh? Apa arti jauh? Ronggamu mulut. Yang kedua adalah halak. Apa arti halak? Nah, yang ketiga adalah lisan. Apa arti lisan? Nah, yang keempat adalah syapah. Apa arti syapah? Yang kelima adalah khaisum. Apa arti khaisum? Hidung. Ya. Jadi mahrijul huruf secara garis besar ada 5 ya. Yang pertama jawab, huruf yang keluar dari jawab ada 1, yaitu alif. Yang kedua adalah tadi halak. Apa arti halak? Huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Sebutkan. Terus kho. Nah, itu 6. Terus lagi yang ketiga adalah mahrijul huruf, yang ketiga adalah lisan. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa semuanya? 18. 18 ini dibagi beberapa tempat. Ujung lidah ada berapa dari ujung lidah? Ujung lidah dengan langit-langit 1. Ujung lidah dengan gusi 1. Ujung lidah dengan ujung gigi 1, dah 3. Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah, dah 4. Terus ujung samping lidah, terus lagi apa tengah-tengah lidah, terus lagi aksol lisan yang dekat dengan mahraj kho dengan go. Ya. Ujung lidah dengan langit-langit hurufnya ada berapa? 3. Ujung lidah dengan gusi ada berapa? 3. Ujung lidah dengan ujung gigi ada berapa? 3. Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah ada berapa? 3. Terus lagi ujung samping lidah ada berapa hurufnya? 1. Nah, terus lagi tengah-tengah lidah ada berapa hurufnya? Tengah-tengah lidah ada 3. Terus lagi aksol lisan
yang dekat dengan mahraj. Kho dengan go ada berapa hurufnya? 2. Kop dengan kaf. Jadi yang paling banyak makhorijul huruf adalah dari lisan. Ya. Terus lagi yang keempat, yang keempat adalah syafatain. Apa arti syafatain? Huruf yang keluar dari bibir ada 4 kali 5, 3, 2, 1. 4. Yang pertama huruf apa? Ba. Terus wa. Terus mim. Terus fa. Nah, terus yang kelima makhorijul huruf adalah khoisum. Apa arti khoisum? Dengung ke hidung. Huruf yang keluar dari khoisum setiap apa? Setiap yang mengandung gunnah ataupun mim dengan nun musaddah. Nah, harus hafal. Ya. Banyak orang yang membaca Al-Quran ditanya masalah makhorijul huruf, tidak tahu mau kemana. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, otomatis kita harus memahami sedikit demi sedikit. Jangan mengaku cinta kepada Al-Quran, cinta. Gimana cara membacanya? Gitu aja. Mau gimana kita bisa merasakan cinta kepada Al-Quran kalaulah ilmu tajwidnya tidak dipelajari? Banyak bangga dengan mengaku saya Islam, saya Al-Quran, banyak sekali ditanya hukumnya apa, hukum bacanya ada berapa, tidak tahu. Hukum baca ada yang namanya hukum-hukum nun mati dan tanwin, mim mati dan yang lain sebagainya. Terus lagi makhorijul huruf, terus lagi sifatil huruf. Ya, makanya saya sengaja kepada para mu'alaf ini, mumpung mereka ini tahap belajar, sengaja sedikit-sedikit diajarkan tentang masalah makhorijul huruf. Jangan sampai diajarkan membacanya saja, tidak diberitahu. Membacanya gini. Kadang-kadang kebanyakan para yang mengajarkan kepada anak-anak ataupun kepada orang tua yang lain, mengajarkan cara membacanya, tetapi sebabnya dipanjangkan, sebabnya harus gini, harus didengungkan, harus dijelaskan, tidak diberitahu mau gimana. Tuh. Banyak, asalkan tahu membaca udah. Jangan bangga dengan tahu membaca Al-Quran, tapi ilmu tajwidnya tidak dikuasai. Jadi namanya cinta kepada Al-Quran harus diusahakan. Jangan ngomong dia cinta, tetapi ilmu Al-Qurannya tidak dipelajari, salah. Ya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala rabbi, panjang ke pendek? Sebab ada alif sebelum baris patah. Nama hukumnya adalah mahrojnya dari mana? Kok dari mana mahrojnya? Pangkali lidah. Coba sama-sama dengarkan dulu saya contohnya. Bako baki baku koki kuko. Coba. Bako bakti batu koki kuko. Nah, tuh. Pola. La dari mana mahrojnya? Dari lidah dengan ujung langit yang atas. La bala bali la lilula. Coba. Bala bali La lilula. Pola robbi. Ro dari mana ro? ujung lidah dengan langit atas. Nah, ujung lidah dengan langit-langit atas di bawah mahroj lam. Kalau ro semuanya pun pada bisa, biarpun tidak tahu mahrojnya ke mana pasti ke situ. Ya. Qala rabbi, ba dari mana? Dari bibir ataupun syafatain. Ini paling mudah. Tinggal dicoba aja. Coba kalau kita menyebutkan huruf ba, tidak ditemukan bibirnya, bisa enggak? Tidak. Rabbi ini hamzah dari mana mahrojnya? Hamzah a tenggorokan bagian ba, a i u a i
Ba a ba i ba u a i u a. Coba. Ba a ba i ba u a i u a. Nah, itu a. Jadi hamzah dari aksol halki. Ini nun dari mana? Ujung lidah dan langit-langit yang atas. Ujung lidah dengan langit-langit yang atas di bawah marut ro. Nah, nani nunani nanuna. Coba. Nani nunani Udah kacau. Jadi nun itu ataupun na mahroja dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas di bawah maroj ro. Ini, nah ini panjang dua harokat sebab ada iya mati sebelumnya baris kasroh. Nama hukumnya mad tobi'i. Nah, iya dari mana marotnya? Tengah-tengah lidah. Baya bayi bayu ya yu ya. Coba. Baya bayi bayu ya yu ya. Tuh, makanya kita ngobrol dengan orang bayak-bayak, nah bisa juga sekalian praktek ya. Jadi ya itu dari wastulisani wa mayuhadihi minal hanakil ala dari tengah-tengah lidah. Ini la amliku illa nafsi la. Nah, ada mad. Setiap ada bendera itu namanya mad ya. Kedepannya ada hamzah. Hamzahnya satu kata, apakah beda kata? Satu kata. Awas, hati-hati. Laam, apakah a itu satu kata dengan la? Apakah beda kata? Ya. Laam. Iyalah, kan a tuh ke depannya hamzah. Jadi a itu masuk ke amliku, apakah ke la? Laam, a-nya itu masuk ke kata am, apakah ke la? Ke am. Jadi berarti ada mad dengan hamzah beda kata. Laam liku. Mim dari mana marotnya? Sapatain. Mami mimu mami. Coba. Mami mami. Jadi min dari sapataini. Laam liku kap dari mana tadi? Kap pangkale lidah dekat dengan maroj kop ke dalam, kap ke bawah, ke luar. Baka baki baku kaki kuka. Coba. Baka baki baku kaki kuka. La amliku illa nafsi wa akhi illa panjang dua harokat sebab ada alif sebelumnya baris patahkan itu namanya lam alif. Kalaulah bercabang kayak gitu, namanya lam alif, yang huruf pertama lam, yang kedua huruf alif. Mati alifnya. Laam illa nafsi. Fa dari mana fa? Fa dari mana? Bibir bawah dengan gigi yang atas. Maka sehingga fa itu ada anginnya. Fa fi fu fa fi fa. Fa fi fu fa fi fa. Nah, kita udah punya suami, praktek dengan suami Fafa itu harus mesra, dapat pahala kok nih aja praktek. Fafa Fafi. La amliku illa nafsi. Si dari mana tadi? Sin. Si dari mana mahrajnya? Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi basa basi basu sasi susah. Coba. Basa basi basu sasi susah. Jadi sa itu tidak bisa menyebutkan huruf sa kalaulah cuman ke ke gigi yang atas aja. Makanya antara. Nah,
ditemukan dulu giginya, sa, baru dibuka pas A-nya. Ya. Itulah para ulama saking sayangnya kepada kita, maka sehingga diatur di dalam Al-Qur'an tuh cara penyebutan satu-satunya huruf. Satu, yang kedua dari alif sampai iya bentuknya huruf juga udah beda kok. Jangan main sembarangan. Yang penting baca aja mau kemana. Illa nafsi wa akhi wa dari mana tadi? Sapa tain wa wi wa wi wa wi wa coba jadi wa itu mahrajnya dari mimba ini sapa tain illa nafsi wa akhi kho dari mana? Kho dari tenggorokan bagian atas. Bakho bakhi bakhu kho khi khu kho ra. Ya. Wabil akhirati, jangan terlalu besar, jangan berlebihan. Intinya bisa membedakan bunyi huruf dari alif sampai iya, gitu aja. Tidak ada satu orang ulama ataupun satu orang ustaz maka bunyinya harus gini. Intinya bisa membedakan kok. Banyak orang yang banyak membaca Al-Quran tapi tidak bisa membedakan bunyinya, padahal bentuknya juga udah beda. Jangan mengatakan susah, kata siapa? Pelajari dulu. Rajin membaca Al-Qur'annya, tapi untuk belajar masalah ilmunya dah ngaji sebulan 2 bulan dah hatam. Tuh, untuk apa hatam? Tidak diwajibkan. Wajib membaca Al-Qur'an harus betul dengan sesuai hukumnya, ketentuannya. Wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wa akhi fafruq. Jadi fa itu biarpun hidup ataupun mati maka ada mempunyai sifat hamas. Hamas itu adalah keluar anginnya. Ya. Jadi jirianun nafasi indanut kibil harfi lidok pil itimadi ala makhrajiha. Huruf hamas ada 10. Faha fahu saksun sakat. Selain dari itu penyebutan huruf Al-Quran itu tidak semuanya pakai angin kok. Kadang-kadang banyak orang yang menyebutkan huruf Al-Quran semuanya pakai angin, kata siapa kok? Jangan dianggap bangga dengan membaca Al-Quran. Kita harus usaha dulu tentang masalah hukumnya, tentang masalah makhrajul hurufnya. Kita udah berapa tahun belajar, belum juga selesai. Kadang-kadang banyak yang baru belajar yang tadinya dari nol, baru belajar sekian bulan, ataupun baru setahun, 2 tahun, dah selesai hatam. Ditanya hukumnya apa, tidak tahu mau gimana ini. Sebab Al-Quran salah penyebutan, ya salah arti. Tetapi kalau kita menemukan orang yang beda pembacaan, jangan disalahkan. Sebab ada yang namanya qiraat sab'ah. Itu. Jangan mentang-mentang udah belajar tajwid tidak sama dengan tidak, salah, bid'ah, neraka. Mudah kalau gitu. Teliti dulu. Kayak contoh di dalam Al-Qur'an ada yang membaca ziratal ladzina. Ada. Boleh ya boleh kalau tahu. Ada juga yang membaca wadduha wal laili idza saja. Boleh ya boleh kalau tahu. Kenapa saya tidak baca? Dikarenakan saya tidak tahu. Kalau ditanya qiraat imam siapa, itu barulah tahu. Kita udah mempraktekkan, sekali ditanya mengapa kacau. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Fafruq. Nah, kalau qaf dari aqsal lisan, qaf mati tadi hukumnya menjadi qalqalah. Bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nah,
Jadi itu tentang masalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Sebelumlah ditutup, mari saksikan dan juga mohon bantu doanya kepada siapapun yang melihat video ini. Saya sekarang mau menanyakan belajar tentang masalah makhorijul huruf. Nah, jadi mohon bantu doanya. Malumlah mereka latar belakangnya beda keyakinan dengan kita. Mungkin lidahnya agak keluh, agak kesusahan. Maka mohon bantuan doa. Sekarang mereka mau belajar tentang masalah makhorijul huruf. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, khususnya para mu'alaf, umumnya kita semuanya. Nah, ya silahkan, ada beberapa orang, 2-3 orang, silahkan. Jadi makhorijul huruf yang mudah saja. Huruf yang keluar dari bibir tadi ada berapa? Sebutkan. Salah pun udah jadi masalah belajar. Ada berapa? Yuk, sebutkan. Ada 2. Silakan, apa yang 2? Ma. Terus? Satu lagi. Ma, terus satu lagi. Apa lagi? Man. Nun. Manun. Ma dengan apa? Na. Ah, boleh. Jadi gini prakteknya. Ma dulu ya. Mama, mami, mamu, mami, muma. Coba. Mama, mami, mamu, mami, muma. Tuh, biarpun salah-salah mereka masih mau belajar. Makanya mereka diajarkan oleh jangan malu. Dikarenakan belajar salah pun wajar. Jangan mengaku agama Islam lalu lah belajar malu. Kemana kapan bisa mereka ini? Biarpun salah-salah berani, namanya belajar pasti salah pun dan jadi masalah. Gitu ya. Tuh, terus lagi mahroj ini. Mahroj yang keluar dari tenggorokan hurufnya ada berapa? Seingatnya saja. Huruf yang keluar dari tenggorokan dari sini ada berapa? Ada 6. Ha, ho, o, a, ain sama ke? Ain, o, ko, ha, ho, a, to. Jadi alhamdulillah gitu ya, ada perubahan. Biarpun belum hafal semuanya, namanya proses lama. Ya, jangankan mereka mu'alaf, kita yang asli pun kadang-kadang susah. Tahu baca Al-Qur'an kalau sendiri cepat sekali ditanya makhorijul huruf. Nggak tahu. Alhamdulillah ini mu'alaf sering diajarkan tahu sedikit-sedikit. Biarpun salah ada jadi masalah, jangan gengsi. Kadang-kadang kalau orang Islam asli itu kebanyakan aduh malu gengsi, kemana? Namanya orang belajar pasti salah itu udah jadi masalah deh karena kan lagi usaha. Nah, ini juga mu'alaf nih yang ditanya oleh saya, ini mu'alaf juga. Nah, jadi apa? Tadi makhorijul huruf tuh ada 5. Adalah jawab, halak, lisan, sapah dengan khoesum. Nah, yang menjadi pertanyaan ya yang 5 tadi, apa yang dinamakan halak? Sok seingatnya saja. Halak itu apa? Ada ro ri enam. Yang pertama apa? A, Yang kedua? Yang ketiga? ho, Yang ketiga? ro, ho, Yang kedua? Kelima? ro, ho. Alhamdulillah mereka pun ini namanya yang ini mu'alaf juga nih. Biarpun terbata-bata masih mau usaha. Bayangkan kita diberikan kemudahan, kenapa jadi malas belajar? Ya,
Ini yang terbata-bata nih, alhamdulillah, maka bantu doanya, mudah-mudahan mereka yang terbata-bata pun usaha, mohon bantu doa. Kadang-kadang terbalik, orang Islam asli malu, ini yang terbata-bata masih juga mau mereka usaha, dalam rangka usaha. Kan yang diwajibkan itu usaha. Ya, jadi alhamdulillah ya, udah ada kemajuan sedikit demi sedikit. Nah, itulah tadi ada 2 orang mualaf, alhamdulillah mereka udah lama juga belajar. Ditanya tentang masalah mahorijul huruf, lumayan juga daripada sama sekali tidak mau usaha, gitu ya. Jadi yang namanya usaha otomatis memorinya beda-beda. Tetapi biarpun serba susah, biarpun banyak keterbatasan dalam segi apapun, mereka mau usaha. Nah, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya Suharwati sebagai pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan doa penutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an syahadatina ashabi rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asror wa tiryakil akhyar wa miftahil babi yashar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil at-tahar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukuligo wal qatimi umas sabaqo nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadari wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin halina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جهل ظالم وعليه بعد من التسويف أورده الباب